Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, itu ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu zakat fitrah. Zakatul fitri kalau dalam bahasa fikih, zakatul fitri kalau kita kenalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat, disebutnya fitrah, zakat yang menyucikan diri. Zakat yang menyucikan diri. Memang ini kaitannya dengan puasa dan lebaran atau hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Dan itu zakat ini syaratnya nggak pakai nisab. Orang pada hari raya Idul Fitri dia menemukan makanan yang cukup untuk keluarganya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini termasuk anak yang baru lahir juga dizakatin. Anak yang baru, maksudnya yang sudah lahir ke dunia, masih kecil juga tetap. Karena zakat diri, zakat diri. Jadi nggak perlu kaya, nggak perlu punya harta berlebih. Bagi mereka-mereka yang dewasa, zakat fitrah itu fungsinya pertama mensucikan. Namanya orang lagi puasa kan dilarang ngomong macam-macam. Kadang-kadang aja keceplosan, ngomong yang nggak bener, nggak sengaja. Nah, zakat fitrah itu bisa menutup kekurangan. Zakat fitrah bisa menyempurnakan kekurangan. Selain zakat fitrah juga tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim. Mensucikan orang yang berpuasa. Mungkin selama puasa ada saja yang dilarang-larang itu kadang-kadang keceplosan tadi. Maka dia bersihkan, dia sucikan, dia sempurnakan dengan zakat fitrah ini. Dengan zakat fitrah ini. Secara sosial masyarakat, zakat fitrah ini juga untuk sebagai simbol solidaritas sosial terhadap sesama masyarakat dan umat manusia. Jadi agama Islam itu bukan hanya berpikir, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah, tapi juga selalu ada yang mengaitkan bagaimana caranya orang Islam itu memiliki kepedulian sosial. Karena Idul Fitri adalah hari bahagia, maka semua harus bahagia dengan seluruh keterbatasannya. Minimal di rumahnya ada ketupat Bu Haji Maryadi, minimal. Kalau orang Betawi mah ada sayur besan. Besannya udah kemana, sayurnya masih di sini. Sayur apa? Sayur besan. Pok, sayur besan. Lebaran nggak usah macam-macam. Kalau saya mah nggak pernah pusing kalau Lebaran. Asal ada ketupat sama sayur besan juga. Kalau di kantong 30 juta mah udah tenang aja. Bukan begitu Bu Haji? Pak RW, jangan megangin pala baik apa? Ngaji megangin pala baik, ketahuan banget. Pulang kampung kan gak punya kampung ente.
supaya orang semua merasa bahagia, minimal di rumahnya ada makanan dengan zakat fitrah itu. Makanya ulama ada yang memperbolehkan zakat fitrah itu dibayar dengan harga makanannya. Aslinya zakat fitrah itu dengan makanan kutil balad itu atau kutul balad itu adalah makanan di negara itu. Kalau di sini makannya beras, artinya dari beras, nasi dari beras, ya dikeluarkan zakat fitrah itu dari beras. Dari beras. Kalau orang makannya gandum, dikeluarkannya dari gandum. Kalau orang makannya sagu, ya keluarin dari sagu. Hah? Berapa besarannya? Ya, hitungan dulu tuh pakai sok. Hitungan gampang nih, bukan sok, ini bukan sok sombong, bukan sok. Sod ain. Sod alif ain, sok. Takaran dulu tuh begitu. Kalau kita seperti liter gitu loh. Kilogram, liter. Itu dulu nggak dikenal liter sama kilogram. Kalau sekarang ini ya kira-kira 2,5 kilogram lah kalau dari beras. Udah pada dapat kan kemarin, udah bagi belum? Udah kan? Iya, alhamdulillah. Berasnya 3 kilo itu, bukan 2 kilo lagi, udah lebih. Hah? Kita mau beliin minyak, kagak ada minyaknya Bu Haji. Kagak cukup. Kita pesen 1.000 kagak cukup. Ntar kalau sebagian dikasih minyaknya kagak ngamuk. Kita udah ngebagi-bagi, rumah kita dilempar jumroh lagi. Akhirnya kita cari yang ada aja dah. Alhamdulillah. Lumayan buat bayar zakat fitrah itu. Memang kalau pakai harganya harusnya lebih tinggi daripada takarannya. Nah, ulama yang membolehkan itu supaya lebih fleksibel. Karena kalau cuma beras doang, nggak ada yang lainnya, kayak enak juga, kan? Tapi kalau pakai uang, sebagian buat beli ketupatnya, sebagian buat beli yang lainnya. Jadi makannya enak. Itu sebabnya ada ulama sebagian yang membolehkan dibayarkan pakai harga daripada besaran zakat fitrah itu, ya, itu besarannya. Waktunya kapan? Yang penting sebelum khotib naik mimbar, ya, sebelum khotib naik mimbar. Kalau dibayarkan setelah khotib naik mimbar, meskipun takarannya sama, statusnya bukan zakat fitrah lagi, tetapi sodakoh biasa. Sodakoh, maka peran zakat fitrahnya tidak berfungsi. Maka sebaiknya ya sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya boleh. Intinya jangan dikeluarkan setelah khatib naik mimbar. Setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, itu sudah tidak berfungsi lagi sebagai zakat fitrah.